Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Laura Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 102240028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses costing atau harga pokok proses. Apa itu proses costing? Proses costing adalah metode akuntansi biaya yang membebankan biaya ke setiap proses atau departemen produksi, bukan ke pesanan individu. Metode ini digunakan untuk produk yang identik atau homogen, di mana produksi berjalan secara kontinu atau massal. Tujuan utamanya adalah menghitung biaya per unit secara rata-rata. Karakteristik proses costing. Yang pertama, produk diproduksi secara massal. Artinya, barang dibuat dalam jumlah yang sangat besar dan melalui aliran produksi yang terus-menerus tanpa henti. Contohnya, pabrik air minum, pabrik makanan ringan, atau industri kimia yang mesinnya berjalan 24 jam. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen. Setiap unit produk memiliki bentuk, ukuran, dan kualitas yang sama persis satu dengan yang lain. Misalnya air mineral, semen, tepung, kertas, semuanya identik sehingga tidak perlu dicatat per unit atau per pesanan khusus. Yang ketiga, biaya dikumpulkan dan diakumulasikan per departemen. Jadi, bukan dicatat berdasarkan pesanan pelanggan, tetapi berdasarkan proses atau tahapan produksi. Misalnya, dalam produksi minuman ada departemen percampuran, lalu departemen pengisian, dan terakhir departemen pengemasan. Setiap departemen memiliki biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead masing-masing yang nantinya dihitung untuk mendapatkan biaya per unit secara rata-rata. Selanjutnya, ada perbedaan antara job order costing dan proses costing, yang merupakan dua sistem utama dalam menentukan biaya produksi. Yang pertama, dari jenis produknya. Pada job order costing, produk yang dibuat bersifat unik, spesifik, dan bervariasi atau bersifat custom. Contohnya, seperti proyek konstruksi, pesanan furniture khusus, dan percetakan undangan. Sementara pada proses costing, produk yang dihasilkan bersifat homogen, standar, dan diproduksi secara massal. Contohnya seperti air mineral, minyak goreng, semen, dan kertas. Yang kedua, cara akumulasi biayanya. Dalam job order costing, biaya ditelusuri dan dicatat per pekerjaan atau per pesanan. Setiap job memiliki perhitungan biaya sendiri. Sedangkan pada proses costing, biaya dikumpulkan per departemen atau per proses, misalnya departemen percampuran, pengisian, dan pengemasan. Yang ketiga, dokumen utama yang digunakan. Pada job order costing, perusahaan menggunakan kartu biaya pesanan atau job cost sheet untuk mencatat semua biaya yang masuk ke per pesanan tertentu. Sementara pada proses costing, perusahaan menggunakan laporan biaya atau production report yang berisi analisis aliran unit, EUP, biaya per unit, dan rekonsiliasi biaya per departemen. Yang keempat, dasar perhitungan unitnya. Pada job order costing, biaya dihitung berdasarkan total biaya per job, kemudian dibagi per unit dalam job tersebut. Sedangkan dalam proses costing, biaya dihitung berdasarkan total biaya departemen, dibagi menggunakan ekuivalen unit atau EUP, sehingga menghasilkan biaya rata-rata per unit. Dalam sistem proses costing, biaya produksi mengalir melalui akun barang dalam proses atau work in process WIP di setiap departemen secara berurutan. Pertama, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead masuk ke WIP departemen A. Setelah diproses di departemen A selesai, biaya kemudian ditransfer ke WIP departemen B untuk melanjutkan proses produksi. Kemudian, setelah diproses di departemen B selesai, biaya tersebut ditransfer ke barang jadi karena produk telah selesai diproses. Diagram di pinggir menunjukkan alur perpindahan biaya tersebut, dimulai dari bahan baku masuk, lalu melalui proses produksi di berbagai departemen, hingga akhirnya menjadi finished good atau barang jadi. Unit ekuivalen atau EUP adalah konsep dalam proses costing yang digunakan untuk mengubah unit-unit yang masih dalam proses produksi menjadi satuan yang setara dengan unit selesai. Hal ini penting karena tidak semua produk yang ada di departemen produksi
telah selesai 100%. Rumus dasarnya adalah unit fisik dikali dengan persentase penyelesaian. Contohnya, jika terdapat 1000 unit barang yang baru selesai 50%, maka unit ekuivalennya adalah 1000 dikali 50%, yaitu 500 unit. Artinya, meskipun ada 1000 unit di WIP, tingkat penyelesaiannya baru setara dengan 500 unit yang sudah selesai. Periode produksi. Dalam proses costing, ada 5 langkah utama yang dilakukan. Langkah pertama adalah mengumpulkan data jumlah unit, mulai dari unit yang masuk, unit selesai, hingga unit yang masih dalam proses. Ini penting untuk mengetahui aliran fisik produk selama periode produksi. Setelah data unit terkumpul, langkah kedua adalah menghitung unit ekuivalen, yaitu mengubah unit yang belum selesai menjadi unit yang setara dengan unit selesai penuh. Langkah ketiga adalah mengumpulkan total biaya yang harus dialokasikan, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terjadi selama periode, termasuk biaya WIP awal jika ada. Langkah keempat adalah menghitung biaya per unit ekuivalen. Caranya adalah membagi total biaya dengan jumlah unit ekuivalen untuk mengetahui biaya rata-rata per unit. Langkah terakhir, biaya dialokasikan ke unit yang telah selesai diproduksi dan unit yang masih dalam proses. Hasil akhirnya adalah nilai persediaan barang dalam proses dan nilai barang jadi yang siap dicatat. Dengan mengikuti 5 langkah ini, perusahaan dapat menentukan biaya produksi secara akurat. Selanjutnya, konsep metode rata-rata tertimbang. Metode ini menggabungkan biaya dari persediaan awal atau work in process WIP awal dengan biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan. Rumus biaya per unit atau weighted average-nya untuk menghitung biaya per unit dengan metode rata-rata tertimbang, kita menambahkan biaya WIP awal dengan biaya yang dikeluarkan pada periode ini. Kemudian total biaya tersebut dibagi dengan total unit ekuivalen. Selanjutnya, konsep metode FIFO atau first in first out. Pada metode FIFO, biaya persediaan awal dipisahkan dari biaya yang muncul pada periode berjalan. Unit yang pertama kali masuk ke proses dianggap sebagai unit yang pertama kali selesai. Rumus biaya per unit FIFO. Perhitungan biaya per unit pada metode FIFO hanya menggunakan biaya yang terjadi selama periode berjalan. Biaya tersebut dibagi dengan unit ekuivalen yang juga berasal dari pekerjaan periode ini. Laporan biaya produksi adalah dokumen penting dalam proses costing. Laporan ini merangkum seluruh aktivitas produksi dalam satu departemen selama satu periode. Isi laporan mencakup schedule kuantitas arus fisik, perhitungan unit ekuivalen, perincian biaya yang harus dipertanggungjawabkan, serta bagaimana biaya tersebut dialokasikan. Sekian penjelasan materi mengenai proses costing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.